Kita sedang kaji, kita masih punya waktu ya. Jadi fasenya tentu kita dengar aspirasi dari buruh, kita dengar aspirasi dari pengusaha, dan kita punya lembaga LKS Tripartit Nasional. Kementerian Ketenagakerjaan tengah mengkaji formula baru penetapan UMP 2026 dan hal ini sebagai bentuk respon pemerintah terhadap tuntutan buruh yang menginginkan UMP naik sebesar 8,5 hingga 10,5%. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan mengkaji terlebih dahulu perihal tuntutan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP yang diminta buruh sebesar 8,5% hingga 10,5%. Selain mengkaji tuntutan tersebut, pemerintah juga tengah mengkaji formula baru untuk menentukan besaran upah buruh tahun depan. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, pengkajian formula baru UMP ini dipastikan akan selesai pada bulan November 2025. Dengan harapan aturan terkait penetapan UMP dapat diumumkan secara serentak pada bulan November 2025. Kita sedang kaji, kita masih punya waktu ya. Jadi fasenya tentu kita dengar aspirasi dari buruh, kita dengar aspirasi dari pengusaha, dan kita punya lembaga LKS Tripartit Nasional. Nanti dikaji di sana, dan tentu nanti kita juga akan bahas masukan di sana. Pengkajian formula UMP ini dilakukan mengingat pemerintah telah meluncurkan berbagai stimulus melalui paket ekonomi untuk membantu sektor-sektor usaha agar dapat kembali berkembang. Dari Jakarta, Riki Anwar di Tim Liputan IDX Channel. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 7 hingga 8%. Persentase kenaikan upah minimum tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2023. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 7 hingga 8%. Menurut Presiden KSPSI, Andi Gani Nenawea, presentasi kenaikan upah minimum tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2023. Putusan tersebut memperhitungkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup layak atau KHL. Dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5%, Andi Gani menegaskan kenaikan upah minimum tahun depan semestinya sebesar 7 hingga 8%. Bagaimana indeks pertumbuhan ekonomi, bagaimana inflasi benar-benar diterapkan. Kalau hitungan itu betul-betul dijalankan oleh pemerintah, perhitungan KSPSI, angka upah minimum di 2026 itu di angka 7,5 sampai 8%. Kalau itu betul-betul dijalankan. Karena kan itu, keputusan MK, pertumbuhan ekonomi, inflasi itu dihitung menjadi satu. Nah, hitungan kami dengan angka pertumbuhan ekonomi 5%, itu upah minimum di 2026 akan mencapai di angka 7 sampai 8%. Seperti diketahui, upah minimum provinsi mengalami kenaikan sebesar 6,5% pada tahun 2025. Kebijakan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2024. UMP 2025 tertinggi terjadi di DKI Jakarta sebesar 5,39 juta rupiah. Sementara UMP terendah terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,16 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD merevisi naik proyeksi pertumbuhan Indonesia di 2025 dan 2026, dan OECD menyebut proyeksi pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh pelonggaran kebijakan moneter, investasi publik yang kuat, serta daya tahan konsumsi domestik. Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam laporan bertajuk OECD Economic Outlook Interim Report September 2025, OECD memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,9% pada tahun 2025. Proyeksi ini naik 0,2 poin persentase jika dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yang dirilis pada Juni 2025. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 juga direvisi menjadi 4,9%
atau naik 0,1 poin persentase jika dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya. Dalam keterangannya, OECD menyebut pertumbuhan ekonomi ini akan ditopang oleh pelonggaran kebijakan moneter, investasi publik yang kuat, serta daya tahan konsumsi domestik. OECD mencatat rebound investasi ikut mendorong momentum ekonomi. Meskipun tantangan eksternal berupa melemahnya perdagangan global dan kenaikan tarif impor Amerika Serikat terhadap berbagai negara masih menjadi risiko. Dari sisi harga, inflasi Indonesia diproyeksikan naik tipis dari 1,9% pada 2025 menjadi 2,7% pada 2026. Kenaikan ini sebagian besar dipicu oleh depresiasi nilai tukar rupiah yang mulai menekan harga barang impor. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemerintah akan mengusung konsep pembangunan ekonomi Sumitronomics demi mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Meski bukan hal mudah, target tersebut bisa tercapai jika strategi pemerintah dijalankan dengan konsisten. Pemerintah akan mengusung konsep pembangunan ekonomi Sumitronomics demi mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan konsep Sumitronomics berfokus pada 3 pilar utama, yakni pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis. Purbaya menekankan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, APBN berperan sebagai katalis untuk mendukung sektor swasta sebagai motor penggerak utama pertumbuhan. Kinerja sektor-sektor bernilai tambah tinggi dipastikan akan terus diperkuat dengan tetap menjaga ketahanan sektor resilient. Meski target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% diakui bukan hal mudah, Purbaya meyakini target tersebut bisa tercapai jika strategi pemerintah dijalankan dengan konsisten. Dengan konsistensi menjaga keselarasan mesin-mesin pertumbuhan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan menuju 8% dalam jangka menengah. Dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,4%. Target ini lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,3%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Badan Anggaran DPR RI mendukung keinginan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar mencapai target hingga 8%. Untuk mewujudkan target tersebut, Badan Anggaran bersama pemerintah menyepakati perubahan mendasar dalam strategi perekonomian, pembangunan ekonomi jangka menengah. Menurut Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, arah kebijakan pertumbuhan yang selama ini bertumpu pada utang akan digantikan dengan strategi pertumbuhan berbasis pendapatan. Perubahan strategi ini diakui akan berdampak besar pada disiplin fiskal. Banggar DPR meminta pemerintah untuk segera merumuskan peta jalan pengelolaan utang yang lebih terukur untuk menuju balance budget pada APBN di masa mendatang. Kami menyepakati pengubahan strategi pertumbuhan ekonomi berbasis utang menjadi strategi ekonomi berbasis pendapatan dalam jangka menengah. Dengan demikian, pemerintah harus merumuskan peta jalan pengelolaan utang untuk menuju keseimbangan anggaran pada APBN kita ke depan.